guys, kembali lagi bersama Bagas Yoi. Jangan lupa subscribe dan share ke seluruh media sosial. Kali ini itu gratis. Ya betul Pak Iki. Kali ini saya bersama Pak Iki sebagai aktivis Garut Selatan. Oh Pak Iki, kita kan ini teman seperjuangan Pak Iki dari waktu SMP sampai sekarang juga waktu perjuangan kita. Pak Iki gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, kadang-kadang gak sehat. Kumaha ini Iki perkawis ekonomi. Ada kieu nih ngini bali pinat aya itu kemarin itu. Kopi lo. Gimana Pak Iki sebagai aktivis jaga LTHC itu waktu itu LTHC Pak Iki itu aduh keren lah, harus dibudayakan Pak Iki karena budaya di Garut Selatan balai gitu Pak Iki. Balai seperti pencaksilat, seperti budaya-budaya yang dulu tidak diperkembangkan di sisi pemuda kebanyakannya ya gitulah. Dan ini dan satu lagi ini ada pergerakan yang baru hidup bagi di Garut Selatan ini persoalan yang mengapir-apirkan umat gitu bagi khususnya di Garut Selatan bagi banyak marak sekali bagi di Garut Selatan yang mengapir-apirkan banyak di sini Garut Selatan khususnya gitu harus dikumpas bagi itu dan mengapir-apirkan. Gimana Pak Iki menurut Pak Iki ini marak sekarang ini harus bagaimana Pak Iki ini harus seperti apa ini pergerakan kita sekarang gitu. Jadi jangan harus didiamkan seperti itu. Gimana Pak Iki pendapat Pak Iki? Kalau menurut saya itu kan harus ada gerakan pendekatan dulu terhadap anak-anak yang mana itu yang lebih bahaya itu udah merasuk ke para pemuda. Ya betul itu Pak Iki betul. Sedangkan kita kan kalangan anak-anak muda ya, yang mudah terbawa arus kayak ya. Terbawa arus itu. Yang dibahayakan itu yang seperti itu yang mudah kecuci otak. Iya. Gampang menyimpulkan ke orang lain kalau nggak sejalan, nggak sependapat kafir. Iya betul Pak. Itu yang lebih bahaya. Bahaya itu banyak. Jadi banyak ini di Garut Selatan itu pemuda-pemudi maksudnya seumuran gitu Pak. Jadi banyak mengikuti itu yang ajaran-ajaran itu Pak. Banyak itu. Ke saya juga itu banyak orang-orang yang datang seperti itu Pak. Saya ingin nolak. Lah batur mas seperti itu. Orang-orang lain pergerakan yang itu seperti itu gitu. Jadi pergerakannya bawah tanah ya itu harus kita waspadai dengan langkah pendekatan untuk kedepannya. Kami kan awal-awal kan dulu sebelum terjun ke dunia hal yang positif ya. Kami juga sempat ada di ruang lingkup yang dikatakanlah negatif. Iya betul. Buka tawuran. Iya betul, aduh bisa ya. Bahkan ada yang ngajak apalah ke hal yang lebih negatif. Malu sebetulnya. Jadi kegiatan seperti itu, sebetulnya mau ngapain gitu, tidak ada gunanya ya Pak Iki. Ya. Tidak ada gunanya ya kalau dipikir-pikir sekarang mah gitu, tidak ada membuka. Tawuran. Tidak ada gunanya gitu seperti ini. Kalau sekarang mah harus mencari uang gitu. Betul. Iya betul. Nah itu kan dulu kan kami sempat ada di ruang lingkup yang negatif nih. Ada nih bisa dikatakanlah sesepuh kami yang merangkul. Iya. Yang merangkul untuk menuju jalan kebaikan. Ya alhamdulillah dia yang berada di jalur yang benar. Yang bukan dikatakan kata Bagas yang gimana lah bisa dikatakan aliran yang berseberangan lah, aliran yang berseberangan. Nah kami kan
alhamdulillah ada yang ngajak. Ya. Nah sebetulnya itu kan yang seperti yang mau ngajak yang mengatakan kafir, Iya, itu kan yang mengatakan betul kafir. betul betul. Seharusnya itu juga harus dikasih paham dalam bentuk pendekatan juga. Untuk dalam pendekatannya bisa diinikan lah, dimusyawarahkan. Iya. Jangan gampang-gampang sedikit menjudge kafir lah, nggak sependapat kafir. Jadi maksud dia pergerakan itu, jadi kita kan disebut kafir belum Islam gitu. Kalau gitu makan kalau dia sebagai pandangan mereka saya kafir atau baiki, mungkin berenang orang tua atau nenek moyang dia kafir juga itu. Ya, Ya bisa betul, dikatakan bisa jadi itu. betul, Baiki betul ya. Kalau benar-benar dia menyebut saya kafir, berarti nenek moyang dia kafir gitu Baiki. Betul Baiki. Tapi Baiki. Yang lebih dikhawatirkan lagi paham-paham radikal Iya betul Baiki. yang lebih ke menjurus ke arah hal-hal yang radikal. Betul Baiki. Satu itu tadi perlu disosialisasikan, perlu pendekatan yang lebih Iya. dalam lah supaya pemuda-pemudi yang belum terjerumus Ya betul. Biar Bisa tahu bisa ya. ya, biar tahu gitu. Jadi jangan tergiur sama bisa diselamatkan. nah gitu. Jadi sebetulnya khususnya Ibu Selatan, pemuda-pemudi jangan terkecoh seperti itu ya Baiki. Kalau Mudah benar- diiming-iming. nah, gitu. Jadi Dengan kalau uang. jadi kalau berbicara tentang itu gaji sebenarnya itu sudah hancap dina wujud dan mako artinya naon lupu sifatnya seperti wujud kidam bako morapatul lilawadisi kiamuhu binapsihi wadaniyat kudroti roda tak ada seperti itu kayak yang lupu sifat itu apa itu tuh kayak gitu. Jadi ulah jauh ya kadinya benar-benar ngaji yang bisa ngaji kadinya dia hancang ulang gitu kayak gitu. Ya, Sebetulnya mah banyak di urusan anak muda langsung ke satu benar-benar ngaji kayak ngaji terus terus gitu lah gitu. Jadi langsung aja jadi orang ngarakeun PK khusus tadi Garut Selatan teh orang ngarakeun budak pemuda-pemudi teh PK. Jadi kayak gitu kayak itu nate dibodohi orang-orang kali itu PK ini kan saya belum tahu PK. Ya, ya, ya. Radikal. Radikal. Kumaha eta apakah radikal itu tahu tempe, kota atau naon? Gimana bikin radikal itu? Jadi radikal itu gini, suatu bentuk pemahaman yang dapat membahayakan masyarakat, Oh, iya. yang mana dalam gerakannya dia itu gampang merubah mindset, Mindset. yang mana bila yang gak sepemaham dengan dia langsung dikatakan tadi seperti kafir, togut, Oh. seperti itu. Tapi bagi. Nanti kesananya lebih menjurus ke arah-arah pemberontakan, Oh, iya. Pemberontakannya. Memberontak melawan pemerintah, Oh, NKRI itu ya. ya, Ya, pemerintahan. melawan pokoknya yang gak sepemaham dengan dia pasti dia katakan kafir. Nah, ada agen apa itu? Iya, togut ya. Bahkan kalau secara ini kan Pancasila itu kan udah termasuk dari aturan syariat dengan yang
Aisyah juga kan itu udah termasuk dalam kategori itu syariat Islam. Tapi di kalangan orang-orang yang enggak sepemaham itu dikatakan tidak memenuhi syarat pada itu tersendiri, dan jadi tidak memenuhi sistem syariat Islam itu tersendiri. Itu betul baik. Membahayakan itu. Bahaya ya. Ingin berubah Pancasila. bukan Oh, iya, bisa dikatakan itu ingin merubah Pancasila, Oh, iya. ingin merubah aturan menjadi syariat Islam Nah, jadi dengan cara yang tidak benar. jadi mereka itu ingin membuat negara lagi gitu, apa gimana Pak kita? Bisa jadi Oh, jadi negara. bikin negara di dalam negara. Oh, iya. Tuh, padahal ada negara gitu, Pancasila Ya, gitu ya. kan udah. Jadi mereka dia ingin membuat aturan sendiri gitu Pak Iki. Iya, iya. Seperti kan di apa itu namanya Pak Iki? Radikalisme. Oh iya. Membuat gitu ya Pak Iki ya. Bahaya, padahal kita kan ini NKRI, harga mati Nah. Pak Iki, ya betul. Betul. Pak Iki. Ini terakhir saya menanyakan Pak Iki. Ini Bagas Shoki Podcast Kupas akan terpilih. Tanggapan Pak Iki sebagai aktivis Garut Selatan gimana? Harus bagaimana ini pesan-pesan Pak Iki buat anak-anak muda khususnya di Garut Selatan Pak Iki? Pesan-pesannya satu, jangan mudah terkoceh, jangan mudah gampang diiming-imingi dengan uang atau apa. Kita harus lebih mendekatkan diri lagi ke yang lebih Positif Pak Iki ya. ya Ya, positif. Betul Pak Iki. Jadi jangan terkecoh oleh uang atau pergerakan di bawah tanah itu. Gitu. Yang tergiur gitu Pak Iki ya. sebab apa yang mereka bikin itu tidak sejalan dengan yang udah ada. Bisa dikatakan itu akal-akalan mereka saja. Tapi itu harus kita ini teh sosialisasikan, Iya betul. harus lebih kasih arahan. Paling gitu sih. Jangan lupa ya, guys, subrek dan share Bagas podcast bro, Bagas Yoi. Jangan lupa, halo, selamat malam semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.